bersikap seperti kakek-kakek. Juga suaranya pun berubah menjadi suara kakek-kakek. Keluar, keluar, keluar ti awak incu kaula. Mung keluar, kuring mung keluar saacan mawa budak iya. Kuring mah ngan ukur dititah ki. Kuring sieun kurunungan mun balik teu mawa hasil. Teu paduli gancang keluar. Bejakeun kadunungan anjeun. Kaula ki kumbang nu bakal ngancurkeun dunungan anjeun. Cerita ini berawal ketika Sandi pulang dari rumah temannya. Malam itu malam Kamis, sekitar jam 9 malam. Dia melajukan sepeda motornya. Dalam perjalanan tak ada yang aneh yang dirasakan olehnya. Tak lama ketika mau melewati rumah makan, di depan gerbang rumah makan itu dia melihat seorang nenek yang hendak menyeberang jalan. Sandi memelankan laju sepeda motornya, mencoba memberi jalan agar nenek itu menyeberang. Tapi nenek itu diam saja, tak juga menyeberang. Hingga Sandi kembali mempercepat laju motornya. Sekitar jarak 5 meter lagi, ketika Sandi mau melewati nenek itu, tiba-tiba saja nenek itu berjalan di hadapan Sandi. Dengan refleks, Sandi mengerem motor itu dengan rem depan. Spontan Sandi loncat dari motornya hingga jatuh tersungkur beberapa meter ke depan. Tangan dan kakinya terluka akibat gesekan dengan aspal. Kulit kaki dan tangannya terkelupas. Bahkan luka pada kakinya agak parah, hingga tulangnya pun terlihat. Seketika itu juga tangan dan kaki Sandi berdarah. Karena pada waktu itu Sandi hanya mengenakan celana jeans pendek dan kaos saja. Ketika Sandi terjatuh, banyak orang di sana berdatangan mencoba menolongnya. Sandi yang menahan rasa sakit mencoba mencari sosok nenek-nenek yang menghalanginya tadi. Namun dia tidak melihatnya. Anehnya lagi, sepeda motor yang Sandi kendarai tidak rusak sedikit pun. Saat Sandi terjatuh, sepeda motor itu berdiri dengan sendirinya di sampingnya. Sandi sempat mendengar ada orang yang berteriak bahwa jatuhnya Sandi adalah kecelakaan tunggal. Ban depannya licin. Padahal jelas sekali yang dilihat Sandi ada nenek-nenek yang tiba-tiba menghalangi jalannya. Sandi meringis kesakitan dan banyak orang yang membantunya. Tak lama, dalam kerumunan datanglah seorang wanita. Dia dikenal oleh penduduk sana adalah pemilik rumah makan itu. Tiba-tiba saja wanita itu memberikan uang 100.000 padanya agar digunakannya untuk berobat ke rumah sakit. Dia pun menerima uang itu. Sementara beberapa orang mencoba mengobati luka pada kaki dan tangan Sandi sebagai pertolongan pertama. Ada juga yang menyuruh agar dia dibawa ke rumah sakit. Ketika Sandi diobati oleh seorang laki-laki, dia salah seorang pegawai rumah makan itu, berbisik pada Sandi agar Sandi langsung pulang saja dan mengingatkan agar uang yang diterima dia dari pemilik rumah makan itu jangan digunakan untuk pergi berobat ke rumah sakit. Malah disuruhnya untuk diberikan pada ibunya. Mendengar kata-kata itu, Sandi menurut.
walaupun ada orang yang akan mengantarnya untuk ke rumah sakit. Dengan menahan rasa sakit, Sandi memutuskan untuk pulang. Dia memaksakan diri untuk kembali mengendarai sepeda motor pulang ke rumahnya, yang sudah tidak jauh, hanya sekitar 15 menit lagi dengan mengendarai sepeda motor sampai ke rumah Sandi. Sandi kembali mengendarai sepeda motor tanpa satu orang pun yang mau mengantarnya. Sambil menahan rasa sakit, akhirnya sampai juga dia di depan rumahnya. Ibu dan ayahnya yang sedang duduk-duduk di teras depan rumah ketika melihat Sandi dengan banyak darah di seluruh tubuhnya dari luka di tangan dan kakinya. Seketika itu juga ibunya berteriak menangis histeris, segera berlari memeluk Sandi dan mengajaknya masuk ke dalam rumah. Ketika ayah dan ibunya sibuk mengobati lukanya, dia segera menceritakan apa yang terjadi padanya, sambil memberikan uang 100.000 pemberian wanita pemilik rumah makan. Mendengar cerita Sandi, segera ibunya menerima uang itu dan menyimpannya di dalam buku yasinan. Di lain cerita, Naira, kakak perempuannya Sandi yang sedang bermain di rumah temannya yang tak jauh dari rumahnya, hanya berbeda RT. Tiba-tiba saja Naira terdiam dan pandangannya kosong. Tak lama Naira menangis, segera pulang. Dia menjelaskan pada temannya Nur bahwa adiknya mengalami kecelakaan. Kini sedang diobati oleh ayah ibunya di rumah. Mendengar kata-kata Naira, Nur kebingungan. Tak ada angin dan hujan, bahkan tak ada yang mengabari pada Naira. Dia tiba-tiba segera pulang, seakan apa yang dikatakan olehnya benar. Karena penasaran dan takut terjadi sesuatu di jalan, dengan melihat Naira yang begitu panik, Nur pun mengantar Naira pulang. Sesampainya mereka di rumah Naira, betul saja mereka berdua melihat Sandi yang terbaring dengan luka di tangan dan kakinya yang sedang diobati oleh ayah dan ibunya. Nur makin bingung, kok Naira bisa tahu ya kalau adiknya kecelakaan dan sedang diobati oleh ayah dan ibunya, padahal tidak ada seorang pun yang mengabarinya. Gumam Nur kebingungan. Ketika ibunya yang masih terus menangis sambil mengobati Sandi yang terluka, Naira hendak memeluk Sandi untuk menguatkannya. Namun ayah melarangnya. Pelukan Naira malah akan membuat ibunya menangis histeris. Ketika berkumpul melihat keadaan Sandi, paman-paman dan bibi-bibinya Sandi datang setelah mendapat kabar dari ayahnya Sandi. Karena rumah paman-paman dan bibi-bibinya masih satu kampung, hanya beda RT saja. Ketika sudah berkumpul semua, ayahnya Sandi menceritakan pada semuanya apa yang terjadi pada putranya itu, sesuai yang diceritakan oleh Sandi. Setelah mendengar cerita ayahnya, Naira pun membenarkan cerita Sandi itu. Rupanya saat di rumah Nur, ketika pandangan Naira kosong, Naira ditunjukkan seperti diperlihatkan layar gaib. Dalam penglihatan Naira, jelas sekali dia melihat ketika adiknya kecelakaan jatuh dari motornya yang dihalangi oleh sosok nenek-nenek. Nur yang mendengar penjelasan Naira itu kaget. Pantesan Naira tahu kalau adiknya kecelakaan, walau tidak ada seorang pun yang mengabarinya. Sambil menatap tajam pada Naira. Tak lama Mang Oha, pamannya Sandi, segera meminta uang pemberian wanita pemilik rumah makan itu yang disimpan oleh ibunya di buku yasinan.
Naira segera mengambilnya dan menyerahkan pada Mang Oha. Ketika Mang Oha memeriksa uang itu sambil mulutnya berkomat-kamit seperti melafalkan ayat-ayat suci, dengan sengaja di hadapan semuanya uang itu dibakarnya. Ketika uang itu dibakar, tiba-tiba saja sikap ibunya Sandi berubah menjadi aneh. Aing mah gagal, teu bisa nyokot budak eta. Pikeun atulah budak eta ka kuring, ngarah dunungan kuring bungaheun. Ulah, ieu mah budak kuring. Kenaon budak kuring dipenta? Keur wadal atuh, ngarah usah dunungan kuring rame. Mang Oha pun segera mengusir makhluk gaib yang merasuki ibunya Sandi. Makhluk gaib itu susah untuk keluar dari tubuh ibunya Sandi. Makhluk gaib itu tidak mau keluar sebelum bisa membawa nyawanya Sandi. Dia takut dimarahi sama majikan yang menyuruhnya kalau tidak bisa membawa Sandi untuk dijadikannya tumbal. Akhirnya Mang Oha mengusir paksa sosok gaib yang merasuki ibunya Sandi. Mang Oha memegang kepala ibunya Sandi lalu melafalkan ayat-ayat suci yang dikeraskan tepat di telinga kanannya. Sosok gaib itu bereaksi menjerit-jerit kepanasan, namun tetap sulit untuk keluar dari tubuh ibunya Sandi. Pandangan semua orang yang ada di sana saat itu fokus pada Mang Oha yang sedang mengusir sosok gaib yang merasuki ibunya Sandi. Namun tiba-tiba saja Naira berdiri bersikap seperti kakek-kakek. Juga suaranya pun berubah menjadi suara kakek-kakek. Keluar ti awak incu kaula. Mung keluar. Kuring mung keluar saacan mawa budak ieu. Kuring mah ngan ukur di titah ki. Kuring hieun kurunungan mun balik teu mawa hasil. Teu paduli gancang keluar. Bejakeun kadunungan anjeun. Kaula Ki Kumbang nu bakal ngancurkeun dunungan anjeun. Ternyata Naira pun saat itu dirasuki oleh leluhurnya untuk mengusir makhluk gaib yang merasuki ibunya. Hingga sosok gaib itu keluar karena takut dengan leluhurnya Naira yang datang merasuki tubuhnya mengusir sosok gaib itu. Setelah sosok gaib itu berhasil keluar dari tubuh ibunya Sandi setelah diusir oleh leluhurnya Naira, bersamaan dengan itu leluhurnya Naira pun ikut keluar dari tubuh Naira hingga Naira dan ibunya tak sadarkan diri. Tak lama setelah diobati oleh Mang Oha, Naira dan ibunya tersadar. Setelah semuanya tenang, Mang Oha pun menjelaskan bahwa Sandi tadinya mau dijadikan tumbal oleh pemilik rumah makan karena Sandi lahir pada malam Kamis, cocok dengan tumbal yang dibutuhkan oleh mereka. Jika saja saat itu Sandi menggunakan uang pemberian wanita pemilik rumah makan itu untuk berobat ke rumah sakit, maka dipastikan nyawa Sandi tidak akan tertolong dan menjadi tumbal penglarisan rumah makan. Namun semuanya itu adalah kuasa Tuhan, bahwa Sandi tidak ditakdirkan menjadi tumbal
keserakahan orang yang melakukan pengelarisan dengan membutuhkan tumbal. Itu yang dijelaskan oleh Mang Oha.